Dalam perkembangan terbaru yang mengguncang kawasan Timur Tengah, Iran secara resmi meluncurkan rudal terbaru mereka sebagai balasan atas serangan brutal Israel yang membombardir Gaza dalam 24 jam terakhir. Apa yang semula direncanakan Tel Aviv sebagai operasi besar untuk melemahkan Hamas, justru berakhir menjadi bumerang. Bukan hanya gagal mencapai target, serangan Israel malah memicu perlawanan besar-besaran dari Iran yang hasilnya sangat mengejutkan. Helikopter jatuh, jet hancur. Laporan dari lapangan menyebutkan, dalam hitungan jam saja, rudal-rudal presisi Iran berhasil menembak jatuh 20 helikopter tempur dan 30 jet Israel. Kerugian ini disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah militer Israel. Analogi sederhananya, Israel seperti pemain bola yang sudah unggul skor, tapi tiba-tiba kebobolan puluhan gol hanya dalam satu babak. Yang lebih mengejutkan lagi, Iran tidak berhenti di situ. Pabrik produksi pesawat tempur Israel juga menjadi target. Puluhan rudal diluncurkan ke fasilitas industri, menghancurkan sekitar 80 unit pesawat tempur yang masih dalam tahap perakitan. Dengan kata lain, bukan hanya pasukan udara Israel yang lumpuh di medan perang, tapi juga masa depan armadanya ikut terpangkas. Kerugian diperkirakan mencapai 200 triliun rupiah. Angka yang fantastis ini bukan hanya melukai militer Israel, tapi juga mengguncang stabilitas ekonominya. Bursa saham Tel Aviv sempat terguncang, nilai tukar melemah, dan investor asing mulai berhitung ulang. Secara politik, pemerintah Israel kini berada di bawah tekanan luar biasa. Bagaimana mungkin negara yang selalu dipromosikan punya teknologi pertahanan canggih, justru bisa kalah telak dalam satu serangan balasan? Di dalam negeri Israel, laporan menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Sirene darurat berbunyi hampir tanpa henti, warga berlarian menuju bunker perlindungan, dan banyak kota lumpuh aktivitasnya. Media lokal menggambarkan suasana ini seperti kota hantu, karena jalanan sepi dan toko-toko tutup mendadak. Sementara itu, dunia Arab justru menyambut serangan balasan ini dengan sorakan. Media sosial dipenuhi meme dan komentar yang menyindir Israel. Ibarat pertandingan tinju, Israel datang dengan penuh percaya diri, tapi justru tumbang di ronde pertama. Berita ini langsung jadi sorotan global. Washington dan sekutu Barat bereaksi keras, menuduh Iran memperburuk konflik. Namun banyak analis netral justru melihat ini sebagai bukti nyata bahwa dominasi militer Israel tidak sekuat yang selama ini dipromosikan. Sejumlah pakar bahkan menyebut kerugian ini sebagai tamparan geopolitik terbesar bagi Israel dalam 2 dekade terakhir. Karena bukan hanya kehilangan alat tempur, tapi juga kehilangan gengsi dan daya tawar di mata dunia internasional. Kalau diibaratkan game strategi, Israel sudah mengeluarkan ultimate skill dengan menyerang Gaza. Namun, Iran justru mengaktifkan serangan balik yang lebih dahsyat, membuat barisan pasukan Israel jatuh satu persatu. Seperti main catur, langkah yang dianggap pintar justru membuka peluang skakmat dari lawan. Serangan ini membuktikan satu hal. Di era peperangan modern, keunggulan tidak hanya soal teknologi, tapi juga strategi, timing, dan kesiapan menghadapi kejutan lawan. Rencana besar Israel untuk menguasai Gaza kini bukan hanya gagal, tapi berbalik menjadi bencana diplomatik, militer, dan ekonomi. Dunia pun kini menunggu, apakah Israel mampu bangkit dari kerugian besar ini, atau justru peristiwa ini menjadi titik balik yang mengubah peta kekuatan di Timur Tengah.